Oke, kalian tahu nggak sih ada perangkat hebat yang ada di suatu rumah. Nah, ini proyek kita yaitu Smart Greenhouse. Dia suatu rumah kaca modern yang mengintegrasikan teknologi yang menggunakan IoT atau Internet of Things dan otomatisasi untuk menciptakan iklim mikro yang ideal bagi tanaman. Singkatnya seperti itu. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan proyek ini. Jadi, pertama ada GitHub. Nih. Jadi GitHub ini ada tempat di mana kita menyimpan kode-kode kita dan di mana kita bisa berkolaborasi dengan member-member lain. Jadi seperti di sini ada 4 kontributor, yaitu saya, Roy, dan Nabil. Nah, dan ada pembuatnya Mr. Tito. Nah, lalu di sini ada beberapa file inti yaitu dashboard HTML, index HTML, login, dan register. Di sini di feed-feednya. Oke. Jadi di sini ada file readme untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari monitoring database ini. Jadi seperti fitur, struktur foldernya yang belum diupdate, dan cara menjalankannya, dan struktur database. Kalau ini teknologi yang digunakan dan lisensinya tidak update juga. Lalu setelah di GitHub kita harus sambungin ke database nih untuk apa? Yang ini mendapatkan login fitur loginnya. Jadi ini saya sudah buat namanya dashboard greenhouse. Jadi di sini ada beberapa fitur dari Firebase yang saya pakai, yaitu authentication dan real time database. Jadi seperti saja tampilan database-nya, dan fitur yang sangat penting yaitu autentikasi. Jadi di sini kita bisa menambahkan akun untuk login ke dalam website yang kita buat tadi, yaitu Nabil admin. Ada 3 akun, yaitu saya, Nabil, dan Roy. Dan sini ada sign in metodenya, yaitu email password yang ada template-nya juga. Ini template untuk verifikasi email biasanya ya. Lalu ini ada statistik yang penting. Setelah kita punya database dan GitHub, nah ada kodenya nih. Sekarang kita perlu device-nya, yang kita sambungin lewat microbit. Dan sini kita singin dulu. Jadi ada platform nama itu Microsoft Micode. Jadi ini dari Micode, dan dengan platform ini kita bisa mengcoding microbit dengan program block code atau Python. Jadi ini ada beberapa file yang saya udah bikin, tapi yang kita pakai kalau nggak salah Visual GG. Enggak, kan tadi kan sebelum bikin ini kan ya ini dulu. Jadi ada loadingnya karena udah main berat ya. Nah, lu pakai ini kan namanya. Jadi ini tuh menggunakan microbit dan board ESP yang extension. Jadi ini kode yang dipakai. Jadi fungsi semua kode ini adalah untuk mengkonekkan ESP ke Wi-Fi, lalu menghubungkan ke Firebase. Yang sini. Oke. Dan sekarang saya akan menjelaskan kodenya. Oke.
Jadi kodenya itu saya buat di Visual Studio Code dari Microsoft juga. Nah, sabar. Nah, jadi ini dia tampilan Visual Studio Code-nya. Jadi di sini ada beberapa file-file yang membuat website kita. Nah, jadi pertama ada index.html. Jadi ini tuh satu file yang selalu ada di semua website. Jadi di sini kalau kita pakai live server di sini, nah nanti dia mau buka server di browser dan kita bisa lihat ini kan kodenya. Nah, jadi tabelnya jadi kayak gini. Nah, ini tuh hasil dari kode yang ada di sini. Jadi kalau kita mau coba, karena kita bisa login terus pakai akun saya Asadel admin. Lalu passwordnya Rafiq. Jika berhasil login sesuai user yang ada di dashboard di Firebase, kita bisa melihat tampilan dashboard monitoringnya untuk sistem greenhouse yang tadi. Berapa suhu? Jadi ada grafiknya juga, lalu ada aktivitasnya, dan ini status sensornya. Seperti oke, warning berarti ada bermasalah, dan error berarti offline. Sekarang balik ke kode. Sekarang sini kodenya ada beberapa hal penting, yaitu HTML. Ini buat index, yaitu homepage yang tadi. Login buat login. Lalu ada dashboard. Dashboard itu yang tadi, yang ini. Lalu ini ada komponen footer, navbar, sama sidebar. Kalau yang ini tuh, yang ini nih, ini sidebar. Footernya yang di bawah tadi. Lalu ada CSS-nya. CSS itu adalah file di mana kita menyimpan warna-warna di file ini, seperti dashboard. Dan ini ada datanya buat menyimpan data, image, folder image untuk menyimpan foto seperti foto background, icon sensor, dan logo. Dan ini ada folder JS. Nah, bahasa pengenalan JS itu digunakan untuk mengkonfigurasi websitenya. Jadi ini konfigurasi untuk autentikasinya buat login. Jadi kita bisa memasukkan data-data Firebase, terus kita masukin sini. Ada chart itu yang ini. Nah, ini chart namanya. Itu juga dibuat di JS seperti ini. Lalu ada dashboard. Dashboard itu kode yang menghubungkan dari Firebase ke sini. Dashboard monitoring. Lalu ada Firebase config. Ini data-data Firebase sama API-nya ya. Ada main.js. Kalau ini sisa konfigurasi JS-nya. Lalu ini ada file readme-nya yang dilihat di GitHub. Nah, sama ya. Nah, jadi kita tuh bikinnya tuh pertama kita upload dulu dari GitHub. Kita sambungin dulu ke GitHub lewat terminal. Nih. Bisa. Terus kita coding, habis itu kita push lagi ke GitHub. Nah, habis itu bisa deh ada. Jadi kayak gini. Oke guys, enough.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Itu saja dari saya dan mungkin itu semua. Oke, terima kasih. Bye. Dari proyek Smart Greenhouse ini, kami belajar bagaimana teknologi seperti microbit, website, dan database dapat membantu memantau tanaman secara otomatis. Proyek ini juga menambah pengalaman kami dalam membuat sistem IoT dan bekerja sama dalam tim. Nah, kan udah lihat kan kayak database GitHub yang udah kita kasih tahu kan. Oke, itu singkat saja dari kelompok kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.